Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hari yang baik untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Aridatul Hakiyah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan jurnal ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqan Munawar dengan NPM 411821 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal saya dengan judul Survei Minat Ekstrakurikuler Pencaksilat Pelajar MTS ADS Sukatani. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya menjelaskan sedikit latar belakang dari penelitian ini. Sebagai bagian dari kebudayaan khas Indonesia, pencaksilat memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Namun di tengah arus globalisasi, minat pelajar terhadap kegiatan ekstrakurikuler tradisional seperti pencaksilat cenderung mengalami tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana minat pelajar MTSD Sukatani terhadap kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat, serta faktor-faktor yang mengaruhinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan mengenai motivasi internal siswa dalam berpartisipasi dalam pencaksilat dan untuk mengembangkan program yang efektif yang sesuai dengan minat siswa serta berkontribusi pada pelestarian budaya tradisional Indonesia. Presentasi ini akan saya sampaikan dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama latar belakang dan tujuan penelitian, kedua metode penelitian yang digunakan, yang ketiga hasil penelitian yang diperoleh, dan yang terakhir kesimpulan. Dan saya harap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan bagian pertama, yaitu pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun generasi yang berkompeten, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Dalam konteks pendidikan formal, kegiatan ekstrakurikuler menjadi bagian integral yang tidak hanya melengkapi pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat mereka di berbagai bidang. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang memiliki nilai budaya sekaligus pendidikan adalah pencaksilat. Pencaksilat adalah seni bela diri yang menjadi bagian integral dari kebudayaan tradisional Indonesia. Dalam era modern, pencaksilat telah berkembang tidak hanya sebagai seni bela diri semata, tapi juga sebagai sarana untuk menjaga kesehatan serta sebagai elemen penting dalam dunia pendidikan. Pencaksilat merupakan hasil kreasi masyarakat Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai upaya untuk mempertahankan diri sekaligus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui penguatan iman dan takwa. Pencaksilat merupakan seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia dan telah diakui secara internasional sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Selain mengajarkan keterampilan bela diri, pencaksilat juga menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan penghormatan terhadap tradisi. Oleh karena itu, pencaksilat tidak hanya relevan sebagai aktivitas fisik, tapi juga sebagai sarana pembentukan karakter siswa. Di lingkungan pendidikan, khususnya di tingkat madrasah sanawiyah, pencaksilat dapat menjadi salah satu bagian ekstrakurikuler yang menarik. MTS ADS Sukatani sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mendidik siswa secara akademis, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan hidup yang bermanfaat. Namun untuk memastikan keberhasilan program ekstrakurikuler seperti pencaksilat, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai minat siswa terhadap kegiatan ini. Survei minat terhadap ekstrakurikuler pencaksilat menjadi langkah awal yang penting dalam merancang program yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Survei ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa MTS ADS Sukatani tertarik pada pencaksilat, faktor-faktor yang mengaruhi minat mereka, serta harapan mereka terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pihak sekolah dalam mengambil keputusan terkait pengembangan program ekstrakurikuler, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi siswa. Selain itu, survei ini juga penting dalam konteks pelestarian budaya lokal. Dengan meningkatnya minat siswa terhadap pencaksilat, diharapkan seni bela diri tradisional ini dapat terus eksis di tengah arus modernisasi. Dalam jangka panjang, pengembangan minat terhadap pencaksilat di kalangan pelajar dapat berkontribusi pada upaya pelestarian budaya dan identitas bangsa. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai minat siswa terhadap ekstrakurikuler pencaksilat di MTS ADS Sukatani, sehingga program ini dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih baik, relevan, dan berkelanjutan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan gejala fenomena atau peristiwa tertentu. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Peneliti berfokus pada pengumpulan data untuk memahami kondisi nyata di lapangan.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, yang termasuk dalam kategori angket tertutup. Angket tertutup disajikan dalam bentuk digital melalui Google Form, memungkinkan responden untuk memberikan jawaban dengan mencentang pada kolom yang sesuai dengan pendapat atau perasaan mereka. Populasi merujuk pada sebuah objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang menjadi fokus penelitian untuk dianalisis dan dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 40 siswa-siswa yang bersekolah di MTS Tani dari jumlah total 406 siswi yang terdiri dari 119 siswa-siswi kelas 7, 104 siswa-siswi kelas 8, dan 183 siswa-siswi kelas 9. Sampel dalam penelitian ini melibatkan sebanyak 42 siswa-siswi maupun keterbatas siswa-siswi yang dapat dihubungi pada saat liburan semester ganjil tahun 2024-2025 mengakibatkan peneliti mengalami kendala dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di masa liburan semester ganjil tahun 2024-2025, peneliti sedikit kesulitan untuk menemui responden sehingga penelitian dilakukan dengan cara menghubungi wali kelas melalui WhatsApp untuk men-share link Google Form ke grup kelas masing-masing lalu minta untuk mengisi angket penelitian yang telah disediakan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Setiap butir pernyataan dalam kuesioner dirancang berdasarkan teori manajemen yang relevan dan dengan tujuan penelitian. Pengukuran terhadap pernyataan dalam kuesioner akan dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Penelitian ini adalah bentuk angket yang diadopsi dalam penelitian sebelumnya yang berjudul Survei Minat Ekstrakurikuler oleh Pencaksilat Pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Waru. Berikut adalah tabel kisi-kisi angket penelitian. Penelitian ini menerapkan teknik analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif disajikan menggunakan frekuensi dan persentase, tabulasi silang, serta berbagai visualisasi data seperti grafik dan diagram untuk data yang bersifat kategorikal. Selain itu, analisis ini juga melibatkan penggunaan statistik kelompok seperti nilai rata-rata dan variansi data yang bersifat kategorikal. Hasil dan pembahasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat peserta didik terhadap pelaksanaan ekstrakurikuler seni bela diri pencaksilat di MTS Sukatani diukur melalui angket atau kuesioner yang terdiri dari 30 butir pernyataan. Setiap butir memiliki rentang skor 1-4, sehingga skor ideal yang dapat diperoleh berkisar antara 30-20. Berdasarkan analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan bantuan aplikasi SPSS, hasil dari angket tersebut disediakan dalam tabel berikut. Berikut adalah tabel statistik deskriptif dengan ekskul pelajar MTS Sukatani, faktor internal dan faktor eksternal. Dapat kita lihat di sini faktor internal mendapatkan nilai rata-rata tertinggi daripada faktor eksternal yaitu 53,36. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata faktor internal seperti mendukung kegiatan ekstrakurikuler dan perasaan ingin tahu mengenai ekstrakurikuler pencaksilat lebih tinggi dibandingkan dengan faktor eksternal mengenai biaya latihan dan peran orang tua maupun teman-teman sepantar. Berikut adalah tabel deskriptif statistik dari 30 pernyataan angket. Berdasarkan tabel statistik yang ditampilkan, berikut adalah interpretasi data untuk variabel terkait ekstrakurikuler pencaksilat. Yang pertama, dukungan dan minat terhadap ekstrakurikuler pencaksilat. Pernyataan dengan MEAN tertinggi atau rata-rata nilai tertinggi 3,45 yaitu saya mendukung sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa sangat mendukung pengadaan kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat. Pernyataan lain dengan rata-rata tinggi di atas 3,00, kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat dibutuhkan untuk yaitu kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat dibutuhkan untuk belajar praktik pencaksilat. Dengan nilai rata-rata 3,12, saya ingin mendapatkan materi praktik pencaksilat melalui ekstrakurikuler pencaksilat dengan nilai 3,10. Hal ini menunjukkan bahwa siswi sangat menginginkan manfaat praktis dari kegiatan ini. Yang kedua, aspek sosial dan dukungan lingkungan. Pernyataan dengan nilai MEAN yang signifikan, yaitu saya mendukung kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat yang akan diadakan di sekolah karena teman-teman saya mendukung dengan nilai 2,81. Saya ingin bersama teman-teman saya di ekstrakurikuler pencaksilat dengan nilai 2,76. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sosial dari teman-teman juga menjadi faktor pendorong yang cukup penting. Fasilitas dan biaya. Yang ketiga, fasilitas dan biaya. Pernyataan terkait fasilitas, yaitu kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat perlu memiliki tempat yang aman, nyaman, dan mendukung
memperoleh nilai rata-rata 3,24. Kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat perlu memiliki peralatan yang memenuhi standar kelayakan dan mencukupi mendapatkan nilai rata-rata 3,17. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sangat memperhatikan kualitas yang disediakan. Pernyataan terkait biaya. Saya akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat walaupun saya perlu mengeluarkan biaya dengan nilai rata-rata 2,55. Saya akan mengambil kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat jika biaya tanggung sekolah dengan nilai rata-rata 2,74. Hal ini menunjukkan bahwa biaya menjadi pertimbangan penting bagi siswa dalam memutuskan untuk berpartisipasi. Yang keempat, faktor personal dan dukungan orang tua. Pernyataan dengan dukungan orang tua, yaitu saya mendukung adanya pengadaan kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat karena orang tua saya suka dengan pencaksilat dengan memperoleh nilai rata-rata 2,64. Saya mendukung adanya kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat karena orang tua saya mendukung pilihan saya dengan memperoleh nilai rata-rata 2,74. Hal ini menunjukkan pengaruh keluarga, terutama orang tua terhadap keputusan siswa. Yang kelima, minat dan harapan. Pernyataan dengan rata-rata moderat, yaitu saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat karena teman saya bisa pencaksilat, memperoleh nilai rata-rata 2,64. Saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat karena saya ingin menjadi atlet pencaksilat, memperoleh nilai rata-rata 2,62. Hal ini menunjukkan adanya minat siswa, meskipun dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti teman atau aspirasi menjadi atlet. Berikut adalah gambar diagram regresi linear. Dari diagram batang yang ditampilkan di atas, berikut adalah interpretasi data berdasarkan tingkat setiap pernyataan. Yang pertama, pernyataan paling penting, pernyataan nomor 20. Saya mendukung adanya pengadaan kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat karena orang tua saya suka dengan pencaksilat, memiliki nilai kepentingan tertinggi, yaitu 0,3212. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dari keluarga, khususnya orang tua, sangat mengaruhi minat siswa terhadap ekstrakurikuler pencaksilat. Pernyataan penting lainnya, pernyataan nomor 4, saya ingin mendapatkan materi praktik pencaksilat melalui ekstrakurikuler pencaksilat memiliki nilai kepentingan kedua, yaitu 0,157. Ini menunjukkan bahwa siswa sangat menginginkan pembelajaran praktik pencaksilat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, faktor fasilitas. Pernyataan nomor 27. Kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat perlu dimiliki tempat yang aman, nyaman, dan mendukung. Dengan memperoleh skor rata-rata 0,1327, menempati urutan ketiga. Hal ini menekankan pentingnya fasilitas yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, keikutsertaan meski ada biaya. Pernyataan nomor 30. Saya akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat walaupun saya perlu mengeluarkan biaya. Dengan memperoleh nilai rata-rata 0,1058. Ini menunjukkan bahwa sebagian siswa bersedia berpartisipasi meskipun adanya beban biaya. Yang kelima, dukungan teman. Pernyataan nomor 23. Saya mendukung kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat yang akan diadakan di sekolah karena teman-teman saya mendukung dengan memperoleh 0,0934. Ini menunjukkan pengaruh lingkungan sosial dalam keputusan siswa. Yang keenam, hobi seni bela diri. Pernyataan nomor 11. Saya merasa senang jika kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat dapat diadakan di sekolah karena saya ingin menyalurkan hobi seni bela diri saya dengan memperoleh nilai 0,0655. Hal ini menekankan relevansi kegiatan ini dengan minat pribadi siswa. Yang ketujuh, perhatian terhadap kegiatan pernyataan nomor 2. Saya memiliki perhatian terhadap kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat yang akan diadakan di sekolah dengan skor nilai rata-rata 0,0486. Ini menunjukkan adanya ketertarikan awal terhadap kegiatan tersebut. Yang ke-8, keinginan bersama teman. Pernyataan nomor 24. Saya ingin bersama teman-teman saya di ekstrakurikuler pencaksilat yang akan diadakan sekolah dengan nilai rata-rata 0,0437. Ini kembali menunjukkan aspek sosial yang penting. Yang ke-9, potensi diri. Pernyataan nomor 16. Kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat dibutuhkan untuk mengembangkan potensi saya dengan nilai rata-rata 0,0166. Pernyataan ini menekankan manfaat pribadi dari kegiatan ini. Yang ke-10, pilihan bandingkan lainnya. Pernyataan nomor 1. Jika dihadapkan pada pilihan, maka saya akan memiliki ekstrakurikuler pencaksilat jika dibandingkan ekstrakurikuler lainnya dengan memperoleh nilai 0,0153.
Hal ini menunjukkan preferensi spesifik terhadap pencaksilat. Faktor utama yang mengaruhi minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat meliputi kedudukan dari orang tua, keinginan untuk mempelajari praktik pencaksilat, dan kebutuhan akan fasilitas yang memadai. Selain itu, aspek sosial seperti dorongan dari teman-teman serta minat pribadi terhadap seni bela diri juga memiliki kontribusi yang signifikan. Pembahasan. Dukungan siswa terhadap ekstrakurikuler pencaksilat memiliki rata-rata tinggi, yaitu dengan nilai rata-rata 3,45. Hal ini menunjukkan mayoritas siswa sangat mendukung pengadaan kegiatan ini di sekolah. Dukungan ini didorong oleh ketertarikan siswa terhadap pencaksilat dan potensi manfaat yang mereka peroleh. Pernyataan terkait pembelajaran praktik dan teori pencaksilat memiliki rata-rata yang cukup tinggi dengan nilai rata-rata 3,10, 3,07, dan 3,24. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tertarik untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih mendalam, baik secara praktik maupun teori melalui kegiatan ekstrakurikuler ini. Pernyataan terkait pengaruh teman memiliki rata-rata yang moderat, yaitu saya mendukung kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat karena teman-teman saya mendukung dengan nilai rata-rata 2,81. Selanjutnya saya ingin bersama teman-teman saya di ekstrakurikuler pencaksilat dengan nilai rata-rata 2,76. Selanjutnya, saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat karena teman saya bisa pencaksilat dengan nilai rata-rata 2,64. Ini menunjukkan bahwa pengaruh teman memainkan peran penting dalam meningkatkan minat siswa, meskipun bukan faktor utama. Dukungan orang tua terhadap minat siswa tergambar melalui pernyataan berikut. Saya mendukung adanya kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat karena orang tua saya suka dengan pencaksilat, memperoleh nilai rata-rata 2,64. Selanjutnya, saya mendukung adanya kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat karena orang tua saya mendukung pilihan saya, memperoleh nilai rata-rata 2,74. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan orang tua cukup penting meskipun tidak menjadi faktor utama dalam keputusan siswa untuk mengikuti kegiatan ini. Pernyataan terkait fasilitas memiliki rata-rata tertinggi. Kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat perlu memiliki tempat yang aman, nyaman, dan mendukung memperoleh nilai 3,24. Kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat perlu memiliki peralatan yang memenuhi standar kelayakan dan mencukupi, yaitu memperoleh nilai 3,17. Ini menunjukkan bahwa siswa sangat memperhatikan kualitas fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler ini. Pernyataan terkait biaya menunjukkan beragam respon, yaitu saya akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat jika biaya tanggung sekolah dengan memperoleh nilai rata-rata 2,74. Dan selanjutnya saya akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat walaupun saya perlu mengeluarkan biaya, memperoleh nilai rata-rata 2,55. Hal ini menunjukkan bahwa biaya menjadi pertimbangan penting bagi siswa. Meskipun sebagian siswa bersedia membayar, banyak yang berharap agar biaya kegiatan ini ditanggung oleh sekolah. Pernyataan yang menggambarkan harapan siswa memiliki rata-rata cukup tinggi, yaitu saya menantikan berita pengumuman tentang kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat yang akan diadakan sekolah dengan nilai rata-rata 3,00. Dan saya tertarik jika kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat dapat diadakan dalam waktu dekat dengan nilai rata-rata 2,86. Ini menunjukkan bahwa siswa memiliki antusiasme untuk segera mengikuti kegiatan ini jika diadakan oleh sekolah. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa mendukung pengadaan ekstrakurikuler pencaksilat di sekolah dan menunjukkan antusiasme tinggi terhadap kegiatan ini. Dukungan tersebut didorong oleh minat mereka untuk mendapatkan manfaat praktik dan teori pencaksilat, baik untuk mengembangkan kemampuan maupun sebagai sarana menyalurkan hobi. Fasilitas yang memadai seperti tempat yang aman dan nyaman serta peralatan yang mencukupi menjadi perhatian utama siswa. Faktor sosial seperti dukungan dari teman dan orang tua turut memainkan peran penting dalam meningkatkan motivasi siswa meskipun bukan faktor dominan. Namun pertimbangan biaya menjadi salah satu kendala bagi sebagian siswa. Meskipun adanya yang bersedia membayar, banyak siswa yang berharap agar kegiatan ini didukung secara finansial oleh sekolah untuk memastikan partisipasi yang lebih luas. Secara keseluruhan, siswa memiliki harapan besar agar kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat dapat segera diadakan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan kebijakan biaya yang terjangkau. Memahami dan mendukung faktor internal siswa, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pencaksilat. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah ucap, mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.